Di sebuah kota kecil di Jawa, ada seorang penjual gorengan bernama Paranu. Usianya sekitar 55 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya selalu berkeringat oleh panasnya minyak, tapi senyumnya selalu tulus, selalu ramah, selalu sama setiap hari. Orang-orang tahu tempatnya. Gerobaknya kecil, catnya mulai mengelupas, lampu remangnya menggantung di atas wajan besar. Setiap sore, aroma pisang goreng, tempe kriuk, dan tahu isi yang gurih selalu mengundang orang datang. Banyak yang beli, tapi sedikit yang tahu kisah hidupnya. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa perantauan bernama Raga yang sering membeli gorengan untuk makan malam mulai memperhatikan sesuatu. Raga sadar, tidak peduli hari sesibuk apa, sesusah apa, atau sepanas apa, Pak Ranu tidak pernah sekalipun terlihat marah, mengeluh, atau bersedih. Selalu ada kata-kata lembut yang keluar dari mulutnya. Rezeki itu nggak pernah datang telat. Atau yang penting tetap hidup dan tetap baik. Kadang, ia berkata pada Raga, makanlah dulu, nak, jangan biarkan perutmu kosong hanya karena kau sedang sedih. Ucapan sederhana, tapi terasa seperti tamparan halus untuk orang-orang yang sedang tersesat. Suatu sore, gerimis turun. Pembeli sepi. Raga duduk di bangku kayu sambil memakan tahu isi favoritnya. Sambil menunggu hujan reda, ia memberanikan diri bertanya, Pak, kok Bapak selalu kelihatan bahagia? Ya, Pak Ranu tertawa pelan. Hahaha, kalau nggak bahagia, gorengannya nanti ikut sedih. Nah, Raga tersenyum, tapi matanya ingin tahu lebih dalam. Serius, Pak? Pak Ranu terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. Nah, kalau aku ceritakan kenapa, mungkin kau justru sedih mendengarnya. Raga menatapnya penuh rasa hormat. Saya pengen dengar, Pak. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat saya. Dan di bawah gerimis tipis, ditemani suara minyak panas yang masih berdesis, Pak Ranu mulai bercerita. Ternyata dulu, sebelum menjadi penjual gorengan, Pak Ranu adalah seorang sopir bus antar kota. Gajinya cukup, hidupnya sederhana tapi tenang. Ia punya istri dan 2 anak laki-laki yang masih kecil. Aku pikir waktu itu, hidupku sudah cukup bahagia, katanya pelan, suaranya terdengar seperti kenangan yang jauh. Namun suatu hari, ketika ia sedang dalam perjalanan membawa bus, sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak dari samping. Bus terguling. Pak Ranu selamat, tapi 2 anaknya yang duduk di bangku belakang. Tidak, istrinya tidak kuat menerima kenyataan. Ia jatuh sakit bukan sakit fisik, tapi sakit hati yang terlalu dalam. 7 bulan kemudian, istrinya menyusul kedua anaknya. Pak Ranu kehilangan 3 orang paling berharganya hanya dalam waktu singkat. Saat bercerita, suaranya tidak bergetar, matanya tidak berkaca-kaca. Seolah ia sudah berdamai, tapi luka itu tetap ada. Raga tercekat, suaranya hampir tidak keluar. Pak, saya ikut sedih. Pak Ranu tersenyum, senyum yang sama seperti yang ia berikan pada semua orang. Tidak apa-apa. Nak, dulu aku menangis setiap hari selama setahun penuh. Ia menatap wajan gorengannya, seolah melihat masa lalunya di sana. Sampai akhirnya aku sadar, aku bisa kehilangan orang-orang yang kucintai, tapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Setelah kehilangan semuanya, ia berhenti bekerja. Tidak ada tenaga, tidak ada semangat. Hari-harinya hanya duduk, termenung di rumah kosong yang penuh kenangan. Sampai suatu hari, ia melihat seorang anak kecil yang menangis di pinggir jalan karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Tanpa sadar, Pak Ranu memberi anak itu uang terakhir yang ia punya. Anak itu berhenti menangis, tersenyum, dan mengucap, terima kasih, Pak. Dan di detik itu, Pak Ranu merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa berarti. Sejak hari itu, nah, aku memutuskan untuk tetap hidup. Bukan untuk kaya, bukan untuk terkenal, tapi untuk jadi manusia yang berguna. Ia mulai bekerja apa saja, serabutan, hingga akhirnya ia bisa membeli gerobak kecil ini dan mulai menjual gorengan. Itu sebabnya, setiap hari aku tersenyum. Senyumku bukan berarti aku tidak punya luka, tapi aku memilih untuk tidak menambah luka orang lain. Setelah lama berbicara, hujan pun mereda. Tapi hati Raga justru penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Pak Ranu menatapnya sambil berkata, hidup itu, nak, tidak selalu tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, atau siapa yang paling sempurna. Ia lalu mengangkat satu tahu isi yang baru matang dari penggorengan. Hidup itu kayak gorengan ini, renyah di luar, tapi kita nggak tahu di dalamnya apa. Semua orang punya isi, punya cerita, punya luka. Ia tersenyum hangat. Tapi yang membedakan kita adalah pilihan kita untuk tetap baik meskipun hidup tidak baik pada kita. Hari berlalu, minggu berganti. Raga tidak pernah lagi melihat Pak Ranu dengan cara yang sama. Di balik senyum itu, ada kekuatan luar biasa. Ia tidak pernah melihat Pak Ranu marah, mengeluh, atau putus asa. Dan setiap ia merasa hidupnya berat,
Ia selalu ingat satu hal yang dikatakan Pak Ranu. Kalau kamu masih bisa berbuat baik, itu artinya Tuhan belum selesai memberimu kesempatan. Kisah sederhana dari seorang penjual gorengan, tapi kisah nyata yang mengubah hidup banyak orang, termasuk Raga, termasuk kita yang mendengarnya hari ini. Karena dari seorang penjual gorengan yang kehilangan hampir segalanya, kita belajar bahwa tidak ada luka yang bisa mengalahkan hati yang memutuskan untuk tetap baik. Tidak ada kehilangan yang bisa memadamkan api semangat orang yang masih ingin memberi cahaya. Dan tidak ada hidup yang benar-benar berakhir selama kita mau bangun lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.